lawan-lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini akan sangat membantu buat si pemerintah pusat untuk juga melihat, bagi presiden dan wakil presiden untuk melihat sebetulnya para menterinya kerja benar nggak? Para gubernurnya kerja benar nggak? Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Smorofilial. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan dosen komunikasi politik yang kebetulan ini senior saya ini di kampus dulu sekitar 35 tahun yang lalu barangkali ya. Nah, tapi beliau ini juga sudah sangat terkenal sebenarnya. Dan baru kali ini kita ketemu lagi dengan Bung Ade Armando. Terima kasih Bang, sudah datang nih. Senang bisa ketemu lagi. Iya. Aduh, abang ini udah terkenal sekali sekarang. Enggak. Iya kan. Siapa nggak kenal Ade Armando di Republik ini? Banyak. Bang, kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi yang kita obrolin ini sebenarnya sangat penting Bang. Ada dua isu nih Bang. Pertama tentang kita melihat kiprah wakil presiden atau disebut Mas Wapres ya. Ya. Seolah-olah sekarang menghidupkan lembaga Wapres yang dari presiden pertama itu seperti mati suri kan. Ya. Lembaga Wapresnya ya maksud saya. Nah sekarang dihidupkan dengan kehadiran Wapres muda kita namanya Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kontroversi dia yang oleh sebagian kawan-kawan yang kalah pilpres ya kan, itu masih terus diganggu dengan macam-macam negatif campaign sampai sekarang. Misalnya Bang ya, kemarin itu 2 hari yang lalu lah Wapres Gibran ini mencanangkan lapor Mas Wapres. Wah itu paten juga itu Bang. Pro kontra, tetapi lebih banyak pro-nya. Khususnya Gen Z saya perhatikan di sosial media itu sangat mendukung sekali. Walaupun sebagian kalangan juga biasa negatif lah komentarnya. Nah, kemudian Bang, kita melihat Mas Wapres ini gesit sekali. Contohnya pada saat kemarin memimpin upacara Hari Pahlawan di TMB Kalibata, semuanya kelabakan. Karena jalan Mas Wapres ini nggak seperti pejabat yang biasanya jalannya pelan. Cepat Bang, sampai ajudan pun kelabakan, ya kan? Termasuk juga para petinggi dari menteri, kepala staf yang nggak biasa jalan cepat. Nah ini sesuatu yang memang akhirnya wah ini memang harus menyesuaikan diri. Nah kemudian pada saat kemarin ada acara dengan Menteri Pendidikan Dasar, beliau memberikan sambutan. Nah ini satu lagi nih, abang kan sebagai ahli komunikasi politik, jadi gaya komunikasi politik Mas Wapres ini, kalau biasanya setingkat presiden atau wakil presiden, pasti kan di podium yang sudah disediakan bicaranya ya kan. Ini enggak Bang, tanpa teks dan langsung seperti orasi seperti orang campaign. Mantap ini Bang. Nah, abang melihat apakah ini sengaja dilakukan oleh Mas Wapres untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya bahwa saya tidak seperti yang Anda rendahkan selama ini. Gimana penilaian Bang Ade? Saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya. Saya rasa tidak cukup banyak orang yang memperhatikannya dan tidak menyadarinya bahwa ini ada sesuatu yang penting dilakukan oleh Mas Gibran ini. Tapi jawaban yang paling awal adalah Anda benar sekali dalam pandangan saya ya. Anda benar sekali untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang datang hadir begitu saja. Ini adalah sesuatu yang by design, sesuatu yang dirancang secara profesional. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, kita harus melihat isu tentang Gibran ini
pada jauh hari sebelum sekarang dia sudah menjadi wapres. Ya, sejak awal sebetulnya dia menjadi orang yang menakutkan. Ya, apa bukti bahwa dia menakutkan? Anda ingat sekali, Anda tentu ingat bahwa ketika dia dinyatakan sebagai calon wapres, masih cawapres, itu sudah jadi isu besar kan? Ketika waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dimungkinkan bagi dia untuk bisa maju sebagai cawapres kan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika itu ada begitu banyak reaksi terhadap keputusan tersebut? Ada kemarahan, ada tuduhan, ada fitnah bahkan barangkali ya. Dan saya rasa sejak saat itu saya sudah melihat bahwa orang memang melihat Gibran sebagai sebuah sosok yang bisa semacam game changer. Ya. Ini bukan cuma soal bahwa dia adalah anak Presiden Jokowi. Itu tentu saja adalah faktor yang penting. Adalah hal yang penting bahwa dia anak Presiden Jokowi. Dan orang waktu itu sebetulnya lebih ketakut pada Jokowinya ketimbang kepada Gibran ya kan. Waktu itu ada semacam persepsi yang kolektif sifatnya bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang dicintai rakyatnya. Jadi siapapun yang related dengan Pak Jokowi itu akan memperoleh nilai lebih, ya. Dan sekarang kurang dekat apa dengan Pak Jokowi kalau orangnya adalah seorang Gibran. Tapi kemudian saya mulai melihat bahwa he is more than gitu ya. Dia lebih daripada sekedar seorang putra presiden. Betapapun orang berusaha mendelegitimasi dia, berusaha melecehkan dia, berusaha membangun sebuah narasi di depan publik bahwa he is nobody gitu ya, dan dia itu adalah orang yang cuma sekedar anak presiden yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika itu sebetulnya dia sudah berhasil menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar anak presiden. Dan itu sudah terlihat misalnya ketika saat itu dia tampil di debat-debat calon wakil presiden misalnya. Anda barangkali masih ingat ketika orang semula menganggap pertarungan dia melawan terutama Pak Mahfud. Kalau Caimin udahlah, orang anggap ya udahlah, ini sama-sama nobody nih Gibran dan Caimin ya. Dan Bang Caimin kan tidak perform well lah waktu itu ya. Performance-nya memang agak menggelikan gitu ya. Tapi orang menganggap bayangkan lawan dia adalah seorang profesor, doktor ya. Seorang guru besar mantan Mahkamah Konstitusi bukan? Ya. Jadi sebesar itu orangnya. Terakhir waktu itu Menko Polhukam lah. Menko Polhukam sebelumnya. Orang kepercayaan Jokowi bahkan ya. Jadi orang sudah merendahkan dia dan membayangkan ketika itu ingat ya bahwa perguruan tingginya Gibran juga didelegitimasi, diremehkan. Sekolah apa itu gitu ya. Ini sekolah atau tempat kursus, ingat kan waktu itu. Dan dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak membantah, dia tidak melakukan apa-apa. Dan orang ketika itu saya termasuk orang yang tegang ketika itu ya. Mengingat saya adalah pendukung Prabowo Gibran kan. Waduh, ini akan terjadi apa nih ya. Jadi agak saya harus bangun keberanian waktu itu untuk. Jadi debat pertama Cawapres itu memang menegangkan. Menegangkan. Karena yang dilawan adalah seorang tokoh sekaliber Mahfud MD kan begitu. Betul. Ternyata semua orang terkejut ya Pak. Terkejut. Ternyata salah. Iya. Gibran muncul dengan sangat meyakinkan, dengan penuh percaya diri. Bahkan cukup dominan ya. Cukup dominan, bahkan sempat mempermalukan Pak Mahfud dengan pertanyaan soal apa saya lupa ya. Green apalah ya, pembiayaan hijau gitu ya. Yang dia sayangnya waktu itu Pak Mahfud terlalu emosional kali ya, sehingga dia sampai mengatakan saya nggak mau jawab pertanyaan Anda itu. Yang sebenarnya agak memalukan terus terang. Tapi yang jelas, Anda boleh punya pandangan apapun tentang Gibran pada saat itu, tapi dia berhasil membangun sebuah narasi baru bahwa Gibran is somebody. Dia itu punya kemampuan untuk berdebat, ya. Dan dia dengan gaya-gaya ngeledek gitu, semacam gimmick-gimmick yang sangat gen milenial kali ya, kata yang tepat ya, bukan Gen Z kan, dia lebih ke gen milenial. Dan buat anak-anak muda ketika itu yang saya dengar atau yang saya perhatikan, itu banyak yang merasa bahwa
wow gitu ya, dia ada semacam wakil generasi kita dan dia tampil dengan luar biasa meyakinkan ya. Nah, saya ingin mengatakan ini untuk menggambarkan ini untuk mengatakan bahwa kita lihat konteks deh. Ya. Sebetulnya upaya untuk menjatuhkan Gibran ini sudah dilakukan sejak lama karena orang sebetulnya sadar, paling tidak PDIP lah sadar, lawan-lawan Jokowi sadar bahwa dia ini bukan hanya seorang putra dari seorang presiden yang dicintai rakyat, tapi dia adalah seseorang yang punya karakter, punya sosok, punya kualitas yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan terbukti berbagai survei juga menunjukkan bahwa sebetulnya Gibran adalah bukan sekedar pelengkapnya Pak Prabowo. Dia adalah salah satu faktor yang menentukan kemenangan Prabowo yang sangat meyakinkan itu. Dia itu faktor, bukan sekedar pelengkap. Dan bagaimana Gibran itu muncul dengan tampilannya, foto-fotonya, cara berpakaiannya, ya, yang selalu menjadi faktor yang menyebabkan Prabowo kelihatan berbeda, ya. Jadi ini pasangan yang betul-betul kalau pakai istilah Anda, dia bukan cuma sekedar wakil presiden yang cuma hadir di sana karena ya taruhlah kita bilang tentang Ma'ruf Amin lah ya. Ma'ruf Amin itu sebetulnya ya lebih karena dia seorang sosok ulama besar atau paling tidak datang dari sebuah organisasi besar Islam, and that's it ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang yang punya kapabilitas atau kapasitas untuk menjadi seorang wakilnya presiden yang setiap saat akan bisa menggantikan peran, melengkapi atau menggantikan peran presiden ketika si presiden misalnya berhalangan atau apapun. Anyway, kembali ke tadi. Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Dan saya lihat kemudian Gibran itu memang disiapkan seperti yang tadi saya sebut ya. Orang kan ada nih sekarang isu-isu yang menyebar tentang sebetulnya nantinya Pak Prabowo itu hanya akan berkuasa selama 3 tahun atau 2 tahun ya. Ya meme-meme semacam itulah ya. Nanti hati-hati loh. Dia akan naik nih si Gibran ini 3 tahun setelah 2024 ya 2027 lah ya. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertama tentu saja kita nggak perlu percaya dengan meme-meme semacam itu ya. Itu gimmick-gimmick yang nggak penting sebetulnya kan. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang lazim sekali terjadi di Indonesia untuk mendelegitimasi keduanya, Prabowo dan Gibran. Tapi menurut saya itu bodoh, ya. Kenapa? Karena Gibran tuh di-expect untuk sesuatu yang lebih jauh, bukan sekedar 3 tahun, bukan sekedar menggantikan Prabowo yang berkuasa 3 tahun. Dalam pandangan saya, Prabowo itu memang disiapkan untuk setidaknya 1 periode atau 2 periode. Dan dalam kedua-dua periode ini, Gibran akan terus bersama dia. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia yang artinya 2024 sampai 2034 kan, kita membayangkan Indonesia yang akan lebih, ya, dengan Pak Jokowi kita sudah mencapai kemajuan yang luar biasa ya. Tapi barangkali ini perlu dilanjutkan terus sehingga tingkat kemajuannya perlu terus dikembangkan. Dan saya membayangkan duet Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan yang sangat determine, sangat menentukan apa akan jadinya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Karena maksud saya adalah saya bahkan membayangkan bahwa kedua orang ini sudah berpikir atau berada dalam skema memimpin Indonesia untuk seterusnya nih. Ya. Nah, sebentar. Saya mau mengatakan bahwa Gibran ya, disiapkan dan mereka sudah sadar bahwa memang begitu kerasnya serangan terhadap Gibran. Salah satu kasus yang diciptakan adalah Fufu Papa, ya. Dan itu sampai terakhir di acaranya 411. Ingatkan kemarin itu yang kelompoknya 212 FPI itu kan pernyataannya jelas adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Papa. Yang mereka maksud pasti adalah Gibran. Tapi jangan salah, yang menariknya adalah Gibran sendiri disiapkan untuk melawan ini semua. Segera setelah dia
terpilih menjadi cawapres menang, kita tidak melihat Gibran di mana-mana. Kenapa? Karena dia sedang menempuh pendidikan. Dia disosialisasikan jadi saya lupa persisnya di daerah mana, apakah di tempat Hambalang atau di mana gitu ya. Tapi di pusat kekuasaannya Prabowo, dia itu menjalani semacam penggemblengan sendiri. Penggemblengan khusus ya? buat dia. Oh, iya. Itu yang Bang Ade maksudkan tadi, disiapkan tuh itu. Disiapkan tuh itu. Oh. Dia itu nggak cuma sesudah menang jalan-jalan atau apa, enggak. Dia kan nggak muncul. Memang selama beberapa minggu ini dia itu mengalami penggemblengan khusus. Dia belajar tentang politik, dia belajar tentang ekonomi, dan dia bukan seseorang yang mahasiswa yang bodoh ya. He is a bright student ya. Lihat aja rekam jejaknya selama ini. Jadi dia disiapkan untuk lo harus tampil lebih daripada sekedar seorang wakil presiden yang tidak punya fungsi apa-apa. Kamu itu memang disiapkan menjadi orang yang kasarnya sewaktu-waktu kalau misalnya Pak Prabowo sampai tanda petik misalnya sakit misalnya atau berhalangan tetap, Anda harus muncul di situ sebagai seorang presiden. Dan ini adalah pengetahuan yang harus Anda kuasai. Itu pertama. Kedua adalah saya yakin dalam pemerintahan yang sekarang ini akan ada pembagian kerja. Ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran, oleh presiden, dan ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran. Yang mananya saya nggak tahu ya. Apakah ini berkaitan lebih ke arah berusaha bicara dengan Gen Z dan milenial gitu ya, untuk hal-hal besar ya, bukan sekedar cuma pemanis, tapi betul-betul menjadi tokoh yang terlibat di dalam penyiapan kebijakan, dalam perumusan, bahkan dalam hal presentasinya kepada publik. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba muncul, paling tidak Anda menyebut tadi 3 hal kan ya. Pertama, sorry kalau saya lupa tadi 3 itu adalah satu. Pertama tentang mengaktifkan lembaga Wapres. Itu ya. Serap kan gitu loh. Betul ya. Ini bukan cuma sekedar pelengkap. Ini betul-betul sebuah lembaga Wapres yang harusnya punya bukan hanya kontribusi tapi tanggung jawab yang besar di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kedua adalah ketika dia muncul dengan gagasan apa tadi ya? Yang memang harus menyesuaikan diri adalah kecepatan dan speed. Oke. Baik dalam berpikir mungkin juga dalam berjalan. Itu kan juga kelihatan Bang soalnya ya kan. Nah, kan pertanyaannya begini. Iya betul, itu adalah sesuatu yang dari dulu terlihat dari Gibran. Tapi tidakkah dalam masa penggemblengan ini, masa pelonconya Pak Mas Gibran ini, itu juga diatur. Anda harus tampil dengan cara seperti apa? Seberapa cepat jalan Anda? Bang Ade ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya pasca Pilpres, maksudnya setelah 14 Februari itu, Mas Gibran ini memang sudah dipersiapkan. Betul. Kalau saya ya, saya orang komunikasi. Saya percaya tidak ada dalam politik kita kali ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau inisiatif yang spontan ya, atau sesuatu yang tidak menjadi bagian dari langkah bersamanya Pak Prabowo. Saya percaya mungkin nggak 100%, tapi saya percaya bahwa sebagian besar dari apa yang kita lihat dari Mas Gibran sekarang itu adalah sesuatu yang by design dilakukan demi kebaikan kita bersama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa mempersiapkan Mas Gibran ini untuk sebuah kepemimpinan masa depan, nggak hanya untuk 2024, 2029 barangkali Bang Ade, tapi untuk 2034 sampai kemudian ke 2045 barangkali. Nah, pertanyaannya, Bang Ade tahu siapa yang mempersiapkan Gibran ini? Ini pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab, karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi di belakang sana. Saya hanya melihat fenomenanya, ya. Dan ini adalah fenomena yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Ini adalah fenomena yang pasti dirancang. Tapi sekarang kita coba lihat. Sebetulnya kan kehadiran Pak Prabowo pada tahun 2024 ini adalah sesuatu yang juga jangan Anda nisbatkan kepada, wah Pak Prabowo ini sekarang udah berubah ya gayanya gitu ya. Pertanyaan saya adalah satu, apakah itu karena spontanitasnya Pak Prabowo? Sesuatu yang datang begitu saja dari dalam dirinya, hati nuraninya, atau sesuatu yang dirancang bersama? Saya lebih percaya pada jawaban yang kedua, dirancang bersama.
Tidak ada kebetulan berarti ya? Tidak ada yang kebetulan. Apakah itu berarti ini sesuatu yang tanda petik negatif, menipu mata masyarakat? Tidak begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang dirancang bersama. Makanya gagasan-gagasan yang muncul kan selalu adalah, berulang kali dia bilang, ini kita harus bersama-sama nih bangun Indonesia. Semangat sebetulnya tentang presiden klub itu, walaupun yang mengutarakan memang Jeffrey Giovanni kan. Tapi ini adalah sesuatu yang saya rasa itu diamini, disetujui, didukung oleh orang seperti Pak Prabowo. Dan jangan lupa, di samping Pak Prabowo sekarang ada yang namanya Pak Jokowi. Ya. Tentu kan juga didukung oleh Pak SBY. Pak SBY. Cuma satu presiden yang belum setuju untuk ikut pembentukan berdirinya Presidential Club itu ya kan? Yaitu? Ya Ibu Mega. Ya. Ibu Mega memang kita harapkan pelan-pelan berubah lah ya. Ini saya agak belok ya. Itu saya baru aja baca tadi ada tweetnya dari Denny Siregar. Denny Siregar bilang apa dia bang? Dia bilang dia minta agar Pak Prabowo bergandeng tangan lah dengan Megawati ya untuk kepentingan kita bersama. Jadi bayangkan itu datang dari Denny Siregar yang sangat anti Jokowi, yang kritis lah terhadap Prabowo. Semangatnya kan adalah bukain jalan lo gitu ya. Yang sebetulnya kemarin itu ketika pemilihan di masa-masa pembentukan kabinet, ingat nggak Anda mungkin nyebut soal sebetulnya Prabowo udah kasih, kita dapat clue bahwa Prabowo itu kasih tempat buat PDIP, bolehlah, bahkan waktu itu disebut ada 3 kursi segala macam. Tapi kan akhirnya nggak jadi karena Bu Meganya kelihatannya belum berkenan gitu untuk datang ke Kertanegara. Waktu itu kan problemnya siapa yang akan datang? Apakah Prabowo ke Teguh Umar atau Teguh Umar ke Kertanegara kan begitu? Kita pakai common sense aja. Masa sang presiden baru terpilih dengan angka meyakinkan harus datang ke Teguh Umar. Akhirnya memang nggak terjadi. Nggak terjadi. Anyway, tapi saya mau bilang adalah tadi pembelokan itu untuk mengatakan bahwa ada upaya keras, sangat keras saya rasa saat ini yang dilakukan oleh saya rasa 2 tokoh utamanya adalah Prabowo dan Jokowi. Ya. Ini bukan 2 orang yang disetir, istilahnya diatur ya oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Yang ada adalah orang-orang di sekitarnya itu akan mensupport apa yang ada di kepala mereka kan. Jadi saya merasa bahwa Prabowo dan Jokowi adalah orang-orang yang sudah bersepakat. Yuk kita bangun Indonesia ini menjadi lebih kompak ya ke depan ini. Gagasan tentang klub presiden, gagasan tentang koalisi bersatu atau apa ya namanya yang meniru Malaysia itu loh ya, semacam koalisi bersama gitu, kayak Barnas ya, Barisan Nasional gitu ya, kira-kira begitu. Itu ada di kepala mereka ya. Dan salah satu faktor yang berperan penting di dalam pembentukan semacam penduetan ini adalah ya adanya Gibran di sini kan. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang menurut saya bersama-sama berpikir tentang gimana nih cara kita mengembangkan Gibran ya. Pertama, Gibran itu adalah sebuah aset yang sangat berharga, yang sangat pintar, yang punya kapabilitas, punya kapasitas. Cuma kan dia perlu dikayakan ya, dibuat kaya. Cara berpikirnya, cara melihatnya, gayanya segala macam. Nah, saya rasa atau saya percaya ini adalah sebuah tim yang di atasnya itu adalah Prabowo dan Jokowi. Dan mereka menggunakan sejumlah operator ya, semacam orang-orang Gerindra sendiri, mungkin orang Demokrat ya, macam-macam itu untuk merancang dengan cara yang terbaik ya, termasuk appearance. Dan itu sudah berhasil ketika kemarin Prabowo maju di 24 di pemilihan presiden, dia kan berhasil menampilkan sebuah sosok baru dengan gemoynya, dengan segala macam. Saya percaya itu ada yang merancang. Seberapa ketat perancangannya mungkin yang nggak gampang juga Anda bisa mengatur-ngatur Prabowo, tapi kan paling tidak sudah ada masukan-masukan tentang do's and don'ts ya kan. Nah, saya rasa kembali ke si Gibran, ini kita bicara tentang skema 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Kita perlu bersatu ya. Barisan nasional ini harus dibangun. Sedih sekali kalau kita masih terus diganggu oleh pertarungan-pertarungan seperti ya misalnya kita dengarkan
Mbak Mega bilang, oh Jawa Tengah harus dikuasai oleh PDIP gitu ya. It might, ini mungkin akan mengganggu ya plannya si Prabowo dan Jokowi, tapi ya udahlah gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau bisa, kita sudah tidak lagi diganggu oleh pertarungan-pertarungan antar partai, antar pemimpin partai, yang levelnya sebetulnya sangat terbatas mestinya. Kita harusnya membangun Indonesia bersama-sama, kayak perang melawan korupsi ini kan. Perang melawan korupsi saya rasa adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama, dan semua pihak, semua partai yang selama ini sebetulnya sudah diuntungkan oleh praktek-praktek korupsi yang tak terkontrol ini, dan meminta para partai tersebut untuk terlibat juga untuk memerangi korupsi di semua tempat. Jadi kalau aja kekompakan ini bisa dibangun ya, dan kembali ke Gibran adalah salah satu tokoh yang diharapkan menjadi penjaganya, ya kita bisa berharap Indonesia akan jadi lebih baik. Ya, menuju ke sana Bang Ade. Kembali kepada peran fungsional sesuai konstitusi Wapres. Di era AI sekarang kita terbiasa dengan istilah disruption misalnya, atau shifting ya. Nah, kalau saya melihat ini kayaknya posisi atau peran lembaga wakil presiden di era Gibran Rakabuming Raka ini kayaknya sedang ada dalam dua diksi itu, Bang betul. Ade. Setuju. Jadi posisi atau peran Wapres sedang ada disruption, ya kan? Dan juga sedang shifting nih, dari yang hanya pasif sekarang bergerak nih, ya kan? Ada pergeseran. Gimana penilaian Bang Ade? Setuju sekali. Dan saya rasa kan ada pertanyaan barangkali apakah ini sudah dirancang sejak lama gitu, atau sesuatu yang dikembangkan sesuai dengan resources yang tersedia, ya. Nah, begini, kalaupun gagasan itu sejak lama sudah disiapkan, sudah dirancang, kalau resourcesnya adalah tidak seperti Gibran, tidak mudah juga untuk menjalankannya kan. Mau shifting seperti apa, ya? Mau disruption seperti apa? Mulai bagi kerja seperti apa? Wong yang orang nomor 2 yang cuma ada di sana karena untuk menyenangkan hati orang kan. Tapi ini kan enggak. Ya. Kita kan sedang berada di sebuah era, Bud. Biar gimana pun ya. Saya kan udah cukup tua. Anda tidak setua saya. Saya masih muda Bang Ade. Iya, makanya. Masih di bawah 50 saya. Masa sih? Anda pasti 50-an kan? Tapi kalau Anda melihat orang-orang 20-an, 30-an sekarang, ya bukan 40-an ya. Itu kan Anda melihat sosok-sosok baru Indonesia. Betul. Ya. Yang berpikiran secara terbuka, progresif, yang berani, ya. Yang out of the box, yang tidak berpikir hanya tentang tentang melanjutkan apa yang dulu sudah dimulai oleh orang tua kita. Enggak gitu cara berpikirnya. Ya pakai istilah Anda disruption, pakai istilah Anda shifting, bahkan revolusi gitu kan. Tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan mengubah Indonesia. Dan kita sudah punya contoh-contoh tentang, misalnya saja, saya belok lagi nih untuk menunjukkan contoh. Sejak kapan kita pernah membayangkan tim sepak bola nasional kita bertanding di Piala Dunia? Itu kayak terjadi dalam waktu sangat cepat. Mungkin kita lihat tanggal 15 nanti kan, lawan Jepang nih. Bisa nggak ya? Saya tuh orangnya masih ada ketakutan, ya. Saya mau bilang gini, ketakutan tuh gini. Ya lawan Jepang udah lain nih ya, bukan lawan Bahrain nih. Ini lawan Jepang nih ya. Jangan terlalu sedih ya kalau kita nanti kalah gitu loh. Itu saya. Sementara orang-orang di sekitar anak-anak generasi muda itu bisa dengan bangga, dengan PD-nya percaya dirinya mengatakan bahwa kita bisa nih. Paling tidak draw lah gitu. Kalau saya kan lebih kalahnya 2-0 atau berapa gitu kan. Kalau mereka enggak, bis draw lah, ya mungkin bisa menang lah 1-0 kayak gitu-gitu lah ya. Yang ingin saya katakan ada perubahan sikap, mindsetnya itu udah lain sama sekali. Bahkan banyak Gen Z atau milenial, kalau tadi contohnya Bang Ade kasih ke timnas ya kan, beda dengan kita, ekspektasi kita kan terlalu tinggi, dan bahkan sampai Saki ini nggak mau nonton, takut nanti kalah kan begitu ya. Malah Gen Z itu bilang begini di sosmed yang saya baca ya, kalah pun nggak apa-apa, kita sudah hebat kok. Bener. Artinya kan bener. Anak-anak ini kok sikapnya optimis sekali ya. Karena sekali. mereka nggak membayangkan dari cara permainan timnas ini sudah benar-benar berbeda, ya kan.
mungkin kalau misalnya kita kalah belum beruntung aja. Iya. Artinya dengan kondisi yang sekarang punya potensi untuk akan lebih baik ke depannya. Betul, Nah, betul. mungkin ini relevan dengan situasi yang dilakukan oleh Mas Wapres ini. Betul. Ada potensi ke depan. Betul. Betul. Iya, jadi Wapres itu mewakili, artinya Gibran nih, mewakili generasi itu. Sebuah generasi yang, contoh agak belok sedikit lagi, mungkin generasi itu masih meributkan naturalisasi. Ya. Yang kemarin anggota DPR yang Ya. menurut saya it's so old, ya, masih mempersoalkan seolah-olah kenapa nggak pakai pemain-pemain lokal kita. Iya. Ini adalah sebuah generasi baru yang sudah mengalami globalisasi, yang sudah tidak mengenal warga negara seperti yang dulu kita bayangkan, ya. Pasportnya udah lain, ya. Dan ya saya agak bersimpati sama dia. Saya tahu pasti niatnya baik lah ya si anggota DPRD. Cuman orang udah berubah loh Bu, cara berpikirnya. Ibu salah banget kalau masih berpikir dengan cara seperti itu, ya. Bahkan ada tokoh yang sangat senior pun yang sudah terkenal juga yang mempersoalkan naturalisasi ya. Iya. Tapi emphasis on senior. Ya. Itu orang-orang tua. Yang saya juga nggak apa-apa. Saya agak-agak paham lah ya. Generasi kita tuh masih berpikir dengan status quo, mempertahankan hal-hal yang lama dan seterusnya. Enggak, sekarang udah berubah. Digital ini mengubah segalanya. Oke. AI ini mengubah segalanya. Nah, Gibran adalah generasi AI ini. Tapi yang saya suka adalah Prabowo mengakui itu, melihat itu, menyadari itu, dan memberi kesempatan bagi si generasi baru ini untuk tampil dengan cara yang berbeda. Karena itu saya membayangkan bahwa ke depan betul-betul akan terjadi pembagian kerja yang menurut saya harapkan itu akan menjadikan pekerjaan-pekerjaan presiden itu bukan hanya jauh lebih mudah, tapi menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika dilakukan oleh seorang anak muda yang bernama Gibran dan timnya. Saya kebetulan datang dari, Anda tahu dong, saya dari PSI kan ya. Ya. Kenapa saya mencintai PSI? Yang ketua umumnya adik Mas Wapres kan begitu. Oh ya, yang ketuanya adalah adik Mas adiknya Gibran kan. Iya. Anda ketemu sama Kaisang itu beda banget sama ketemu dengan ketua umum lainnya. Bedanya gimana, Bang Ade? Ya kayak Gibran, bright, lucu, visioner, ya. Dan dia tuh bisa kalimatnya seperti ini, dan ini serius dia ngomong. Ngobrol sama dia, saya sempat ngobrol berdua sama dia. Saya membayangkan Indonesia ini bisa bersih dari korupsi. Itu keluar dari dia. Saya mau PSI itu menjadi partai yang berperan dalam hal itu, membersihkan Indonesia dari korupsi. Ya tentu aja ini bukan sesuatu yang datang dari sekedar karena dia muda ya. Itu menurut Bang Ade genuine itu? Genuine. Pikiran seperti itu? Itu ketemu ngobrol yang sambil sebetulnya ketika itu saya menyiapkan wawancara dengan dia. Ya. Tapi dia bilang ada hal yang bisa kita bicarakan, ada yang enggak kita bicarakan. Oke. Anda ingat nggak dia pernah negur saya kan? Iya. Ya, dia bilang bahwa itu diperlukan Bang Ade ya. Tapi mudah-mudahan Bang Ade ngerti kenapa itu dilakukan gitu. Tapi kemudian keluarlah pernyataan-pernyataan dia yang sangat genuine menurut saya, termasuk soal korupsi itu. Dan ketika saya ngelihat sekarang Prabowo juga ngomong hal yang sama, atau Gibran juga melakukan hal yang sama, saya tiba-tiba kembali bersemangat untuk memerangi korupsi di Indonesia. Nah, kembali ke tadi soal Gibran itu, ya dia adalah datang dari generasi yang semacam itu. Nah, kenapa saya sebut PSI? Karena ada begitu banyak orang PSI yang juga berpikir dengan cara yang progresif itu, ya. Orang-orang yang Anda akan mendengar dalam percakapan-percakapan mereka bukan lagi percakapan-percakapan seperti yang seringkali dikatakan orang dilakukan di partai-partai senior, ya, yang seperti tidak mengejar, yang betul-betul mengatakan gimana caranya agar kita berada di DPR, tapi kita atau DPRD, tapi kita nggak terima duit, kita tidak perlu lagi duit korupsi lah, ya. We can survive with this, ya. Kemarin ini kan saya mendengar ada seorang anggota DPR dari Nasdem yang bilang, wah sebaiknya nih pemilu 10 tahun sekali. Kenapa? Ya supaya balik modal. Dia bilang dia mengeluarkan untuk jadi anggota DPR 20 miliar rupiah. Menurut dia gimana cara ngebalikinnya kalau cuma 5 tahun?
ya itu kan so old school. Oke. Kalau sekarang kita lihat orang-orang PSI, mereka tuh bahkan berpikir tentang gimana caranya agar kita tidak menjalankan money politics. Ya. Atau money politics tapi masih yang bisa ditoleransi, ya. Nah, itu adalah sebuah generasi baru Indonesia. Oke. Yang mudah-mudahan kalau Gibran memang diberi ke otoritas, diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh orang seperti Presiden Prabowo, itu dia akan bentuk Indonesia muda ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita berpikir positif bahwa memang jalan itu diberikan dan disediakan oleh Presiden Prabowo. Ya. Sekarang begini, Bang Ade, waktu Gibran menjadi wali kota, itu dia menggunakan satu strategi lapor Mas Wali, Ya. ya kan, kepada Di warga Solo. Ya. Ya. Dan sekarang mau diterapkan di tingkat nasional, beliau sebagai Wapres, lapor Mas Wapres. Persis. Pada waktu di wali kota, lapor Mas Wali itu efektif, Bang Ade. Ya, dan masukan-masukan warga, ya kan, dalam rentang waktu 14 hari, itu memang di follow up. Dan banyak orang terkaget-kaget, ternyata waktu diperhatikan oleh Mas Gibran. Nah, sindiran, nyinyiran dari kawan-kawan yang kalah pilpres, ya dari kubu yang kalah pilpres, justru menilai bahwa itu sebuah program yang nggak masuk akal. Ini Indonesia, ini nasional. Siapa yang akan menghandle? Emang kerjaan seorang wapres cuma baca laporan yang masuk dan seterusnya, kan begitu. Nah, kalau menurut Bang Ade, apakah metode atau cara lapor Mas Wapres ini itu suatu terobosan, ya, dari kekakuan selama ini, atau bisa-bisa ini sebagai bentuk semacam cubitan dari Gibran kepada mungkin di parlemen tempat mengadunya rakyat tapi mungkin nggak tersalurkan, mungkin misalnya ke pemerintah daerah atau ke yang lebih level yang paling bawah, misalnya ke lurah, ke camat yang mungkin nggak didengarkan. Nah, apakah ini bentuk sindiran juga dari seorang Gibran dengan dibukanya lapor Mas Wapres jam 8 sampai jam 2 dalam waktu 14 hari akan dijawab lah. Masalah ditindaklanjuti itu kan itu nanti. Nah, kriteria apa yang dilaporkan pun sudah dijelaskan. Nggak semua tidak ada urusan pribadi yang dilaporkan, ya kan? Tapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik, pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Ya. Kalau Bang Ade melihat ini bakal jalan nggak ini? Ya, ini pasti menjadi pekerjaan yang sangat berat. Mengingat Indonesia selama ini memang tidak baik-baik saja kan? Ya. Ya. Jadi kalau memang ternyata masyarakat merespons dengan cara yang antusias, ya, saya bisa membayangkan betapa banyak ya laporan yang masuk ke kantornya Cawapres atau Wapres, kok Cawapres, Wapres selesai Bang. Ya. Kantornya Gibran lah ya. Kantornya Wapres ya kan. Ya. Tapi kalau ini memang disiapkan secara serius, pertama, apakah Gibran hanya mengandalkan segelintir orang di sekitarnya untuk menerima laporan tersebut? Saya duga tidak. Ya, saya sudah mendengar bahwa untuk tim Wapres itu akan ada staf yang cukup besar, jumlah yang cukup besar, ya. Dan itulah yang diperlukan untuk bisa merespons laporan-laporan yang masuk. Saya percaya bahwa ini bukan sekedar cubitan atau sindiran atau apalah namanya. Ini betul-betul mau serius dilakukan. Karena apa? Karena sudah terbukti di level lokal, di Solo ataupun di Jakarta di zamannya Ahok, itu udah berhasil kan? Ya. Cuma sebetulnya kalau saya nggak tahu di Solo ya, tapi kalau di Jakarta kan sebetulnya memang Ahoknya directly involved, ya, bahkan ketemu dengan orang, oke? Dia menyempatkan diri berapa jam sehari itu untuk ketemu setiap pagi. Yang ini nggak perlu begitu, ya. Kalau ada sebuah prosedur yang tepat, ya, bagi penyaluran laporan ini, dia nggak harus berada di kantor Wapresnya setiap pagi. Ya. Yang penting itu masuk dan kemudian ditangani oleh tim yang besar itu. Nah, siapa yang akan mengerjakannya? Pertanyaan berikutnya kan itu. Apa gunanya? Cuman direspons, dikumpulkan secara sistematis, mungkin ditaruh di, ya ini kan zaman ini, elektronik, taruhlah apa namanya, pemerintahan elektronik kan. Kalau masukan-masukan itu kemudian dipublikasikan, ya, sehingga orang tahu, orang baca, termasuk orang yang dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan misalnya, atau yang tidak menjalankan kewajibannya. Orang bisa tahu bahwa,
orang merasa bahwa kita itu sebetulnya di bawah kontrol. Nah, yang ingin saya katakan adalah apa yang akan menjadi tindak lanjut dari masuknya dan ditanganinya laporan-laporan tersebut. Dalam hal ini menurut saya, ini akan sangat membantu buat si pemerintah pusat untuk juga melihat, bagi presiden dan wakil presiden untuk melihat sebetulnya para menterinya kerja benar nggak? Para gubernurnya kerja benar nggak? Sasarannya ke situ barangkali. Saya rasa itu, ya. Karena begitu ada masukan, itu kan tinggal dikasih, ya. Wahai Menteri Pendidikan, ini ada begitu banyak laporan tentang sistem zona, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu apalah namanya ya. Kepada Menteri Kominfo, BTS nggak jalan tuh di daerah-daerah, mereka tetap nggak bisa punya akses internet, misalnya begitu ya. Nah, kan artinya dia tidak perlu menjadi orang yang langsung menangani, dia cuma menerima, mempelajarinya, mensistematisasikannya, dan kemudian menyebarkannya dan memberikan jawaban kepada orang-orang yang memberikan keluhan tersebut. Ya saya bayangkan misalnya sekarang ada orang mengeluh tentang BTS yang nggak jalan, itu dijawab, ya terima kasih, kita sudah kirimkan nih. Dan si menterinya diminta untuk memberikan jawaban dalam time frame tertentu. Ya, si menteri juga terpaksa melakukannya kan. Dia jadi tahu bahwa dia bisa dikontrol nih. Kalau ada yang nggak beres di bawah, jangan pikir bahwa nggak ada yang tahu. Sekarang ada yang tahu. Bahkan kalau itu dilaporkan yang kayak saya katakan tadi, dipublikasikan di internet, semua orang tahu bahwa di kementerian ini nggak jalan. Masih ada judi online. Siapa orang yang melakukannya dan seterusnya dan seterusnya. Saya justru mungkin karena saya orang komunikasi ya Bud ya. Ya. Buat saya informasi itu penting. Informasi itu akan menentukan. Informasi itu bisa mengubah. Adalah sebuah game changer. Jadi kalau ini sekarang dibuka kesempatan bagi masyarakat rame-rame untuk melapor, ya walaupun Indonesia luar biasa besar. Makanya saya katakan tadi di awal, ini pasti kerja berat. Tapi bukan sesuatu yang terlalu tidak mungkin dilakukan kalau memang ditemukan prosedurnya. Betul. Ditemukan ya. Apakah dengan cara digital, saya nggak tahu lah. Saya mungkin terlalu bodoh untuk bisa memberikan jawaban itu sekarang. Tapi itu bagus. Dan saya optimis itu bisa akan mengubah Indonesia. Saya pikir Bang Ade, kalau misalnya lapor Mas Wapres ini dibuat sebuah sistem yang rigid, ya kan, dari misalnya klasifikasi apa laporan seperti apa yang akan diperhatikan atau di follow up, kan ada dibikin klasifikasi, ya kan. Nah itu saya yakin akan sangat efektif. Contoh waktu lapor Mas Wali, ya kan, yang Solo nih, yang di Solo, ya kan, levelnya level lokal memang, ya kan. Dan kebetulan dia sebagai wali kota memang bisa eksekusi itu. Nah, contohnya, ketika kita juga melihat, kita kan dulu sering melihat, oh tiba-tiba mobil Mas Wali ada di salah satu sekolah. Ya. Itu ternyata, Bang Ade, itu berdasarkan laporan dari lapor Mas Wali itu. Setelah diverifikasi laporannya, oh ya benar, taruh mobil Mas Wali, artinya ditegur, kan begitu. Mungkin sekarang lapor Mas Wapres, ya kan? Sedang disiapkan barangkali mekanismenya. Kalau dulu itu kan taruh mobil, kan nggak mungkin seluruh Indonesia ditaruh mobil, ya kan? Nah, mungkin sedang dipikirkan oleh Mas Gibran apa metodenya sehingga ini setelah diverifikasi laporan masyarakat, ternyata di Kemendikbud atau di kementerian apa misalnya ada problem. Nah, kalau saya melihat ide dari lapor Mas Wapres ini, dugaan saya tentu sudah dikomunikasikan kepada Presiden Prabowo. Menurut Bang Adi gimana? Seperti itu enggak? Kalau dalam hal ini saya rasa itu pasti sudah. Jadi seperti saya katakan, jangan membayangkan apa yang terjadi sekarang ini sebagai hal-hal yang bersifat mendadak, spontan, sekedar inisiatif-inisiatif pribadi yang tidak berada dalam sebuah skema yang lebih luas. Saya yakin sejak mereka menang, itu bulan apa ya? Menang itu Februari. Ya. Sampai sekarang. Ya kalau quick count-nya kan dari hari pertama kan sudah kelihatan Bang. Kita udah tahu lah menang dan nggak ada protes-protes juga yang terlalu serius. Dari Februari sampai bulan November, mereka tuh bukannya nggak kerja. Mereka doing their homework. Kita aja nggak tahu ya. Kita aja nggak tahu. Ya.
Tapi saya juga tidak ingin terlalu kelihatan, terlalu percaya, terlalu optimistis ya. Tapi artinya ada waktu cukup lama, 6 bulan itu, di mana mereka bersama-sama menyiapkan ini semua. Termasuk soal, nanti kalau ada gagasan tentang lapor Wapres, sebenarnya infrastrukturnya seperti apa ya? Kebutuhan tenaganya seperti apa? Saya bayangkan misalnya, kita sekarang punya berapa? 40 something kementerian. 49-an. Kalau di setiap, untuk di kantor lapor Wapres itu, setiap kementerian ada semacam divisinya, taruhlah pendidikan, kehutanan, bla 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 bla, dan diperlukan semacam, 5 orang, 10 orang yang berada di setiap divisi, kita kan butuh sekitar 500 orang. Sesuatu yang tidak luar biasa, sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Nah, 10 orang ini di setiap kementerian, ya tentu aja berbeda-beda, antara ada kementerian yang lebih sibuk, ada kementerian yang lebih nggak ada yang ngelapor nih sampai saat ini. Saya bisa bayangkan bahwa mereka itu dalam waktu beberapa bulan ke depan, kalau ini dikatakan kapan akan dimulainya? Sudah mulai. Dari Senin kemarin sudah mulai ya. Ya saya bayangkan sebulan ini sudah akan ada satu contoh tentang, atau satu show lah ya, dilakukan oleh Gibran tentang yang masuk sekian, yang kita hari Senin kemarin itu yang resmi, karena tutupnya jam 2 itu udah 60 laporan masuk. 60 laporan luar masuk, biasa ya kan? Dari seluruh Indonesia. Ya. Memang banyak yang masuk, tapi ada yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya laporan masalah-masalah pribadi, ya itu kan nggak masuk klasifikasi, kan gitu loh. Tapi yang masuk dan akan di follow up adalah 60 laporan. 60 orang. Itu hari pertama aja. Kita nggak tahu hari-hari berikutnya kan. Nah, saya membayangkan sekarang ini sudah terjadi kesibukan yang luar biasa di kantornya Wapres ya. Atau sekarang mereka mulai menemukan, kayaknya ya, kita bisa approximately, kita memperkirakan setiap hari kita akan menerima masukan sekitar 20-30 gitu ya. Dan itu artinya saya butuh orang yang bekerja untuk menangani ini semua. Dan itu adalah seperti saya katakan, kalau 500 orang apa salahnya ya. Kan juga nggak harus berkantor di istana kan, bisa dimanapun kan. Nah itu kalau bisa itu dilakukan, ya taruhlah kasarnya 1 bulan dari sekarang. Ya. Oke, Bang Ade, kita geser sedikit, tapi masih tentang kiprah Wapres Gibran Rakabuming. Tadi yang saya sudah sounding di awal adalah style dari Wapres kita nih, ya kan? Pejabat itu kalau memberikan sambutan ke podium langsung, ya kan? Dengan protokoler yang baku lah, ya kan? Gibran memang sempat dikritik pada saat MTQ Corpri tidak memberikan sambutan. Tapi kemudian ketika mendapatkan kritik, Mas Gibran langsung membuat perubahan. Artinya beliau mendengarkan masukan, kan begitu? Nah, perubahan yang dilakukan oleh Wapres ini unik. Kalau kita lihat sih unik. Jadi ketika sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, nggak langsung ke podium, nggak langsung ambil mic, cara. Padahal podium sudah disiapkan. Nah, yang paling menarik itu kemarin itu ketika berbicara di rapat para guru, ya kan? Salah satu yang membuat saya agak surprise adalah ketika Mas Wapres ini mengingatkan kepada seluruh audiens yang ada, ya kan, ada para guru dan para stakeholder di bidang pendidikan, ya kan, agar tidak menyalahgunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan? Nah, pada saat itulah, kan sekarang kita melihat di sosmed itu, Bang Ade, saya terakhir itu pernah melihat sebuah potongan video, sebuah fragmen ketika guru saking takutnya membentak anak atau memarahin anak didiknya, itu wah kacau juga kalau itu terjadi. Di mana misalnya seorang guru atau para guru di fragmenkan sedemikian rupa, wah misalnya muridnya lagi berantem, gulat, ya kan? Dilewatin aja daripada ntar dilaporkan oleh orang tuanya, kita dilaporkan ke polisi, atau ada yang lagi nonton film porno mau dituk seperti itu. Nah, karena itu terkait dengan saking takutnya para guru untuk dalam tanda kutip untuk mendisiplinkan anak didiknya,
Karena kan banyak kasus guru dilaporkan Ya, ya. ke kepolisian, ya kan? Nah, Mas Wapres membuat terobosan. Kalau ada undang-undang perlindungan anak terkait dengan peran guru, kita perlu segera untuk mengusulkan ke DPR undang-undang perlindungan guru. Itu sangat genuine gitu ya. Menurut Bang Hadi ini apakah sesuatu yang tiba-tiba atau memang sudah dikonsep sebelumnya tentang ide-ide seperti itu, Bang Hadi? Kalau kita bicara khusus tentang undang-undang perlindungan guru ini, kalau betul apa yang Anda gambarkan barusan, itu adalah contoh tentang sebuah ide yang barangkali dengan segera tumbuh, berkembang ketika ada persoalan yang nampak mengemuka di tengah masyarakat kan, ya. Karena saya setuju tuh, ada di Indonesia ini pertama-tama undang-undangnya juga kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu sedemikian multi-interpretable sehingga memang dimungkinkan tuh ada orang tua hanya karena anaknya dipukul pakai penggaris gitu ya, Lapor ke orang tua, lapor ke bukan hanya lapor ke gurunya tapi lapor ke polisi gitu kan. Iya, itu kan memang udah sampai tahap di mana ya barangkali memang bahasa undang-undangnya terlalu bisa dikaret orang bilang ya, kan? pasal karet itu kan. Nah, jadi betul itu ada. Nah, ini bisa jadi ini adalah sebuah contoh di mana si Mas Gibran ini mungkin dia ngobrol sama timnya, ya konsultan terdekatnya dan mengatakan bahwa ya we have to do something nih mengenai ini, ya. Nah, caranya adalah ya guru jangan sampai jadi korban. Marilah kita buat itu. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang sifatnya responsif karena ada sebuah perkembangan ya. Tapi kemudian yang terpenting Bud adalah ini menunjukkan betapa si wakil presiden ini berpikir dia menjalankan peran bahwa kalau ada masalah ini kita harus pikirkan dan kita harus berusaha mengajukan sebuah jalan keluar. Dalam hal ini mungkin sangat progresif ya, langsung berpikir tentang undang-undang yang melindungi guru ya, tanpa misalnya melewati sebuah proses yang lebih jauh tentang marilah kita bicarakan bersama gitu ya, marilah kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi sang anak ini, sang guru ini. Dan dia langsung keluar dengan pernyataan yang semengejutkan itu. Tapi kan yang terpenting buat saya adalah ya bukankah memang para pengambil kebijakan, para pimpinan negara ini ya harus bersikap dengan cara seresponsif itu. Kalau Anda melihat ada sebuah masalah besar di tengah masyarakat, you have to do something. Ya. Memang caranya barangkali tidak secepat seperti yang sekarang terlihat, tapi paling tidak ya tunjukkan bahwa you do care. Nah, ini menjadi sejalan dengan soal lapor Mas Wapres, ya. Masalah itu jangan didiamkan. Masalah itu jangan dibiarkan terpendam saja dan diharapkan hilang dengan sendirinya. Enggak, kalian harus nyatakan ini. Dulu sebetulnya ketika Anda masih jadi jurnalis, Anda pernah jadi sekarang jurnalis. masih, Pak. Oh, masih ya. Ya, kita kan memang besar dengan semangat kita menjadi jurnalis untuk mewakili, untuk melindungi kepentingan rakyat, ya. Kita seperti berharap masyarakat tuh ngomong sama kita. Ya. Sampaikanlah apa yang terjadi di lingkungan Anda. Nanti kami akan menyampaikan kepada publik luas dan kepada pemerintah dan kepada DPR. We have to report that. Tapi kan memang pelan-pelan orang semakin kehilangan kepercayaan terhadap media massa. Ketika media massa misalnya dengan gampang sekarang tunduk pada ya siapa yang pasang iklan, siapa yang membayar kita dan seterusnya. Jadi Anda harus lapor ke siapa? Ya. Mungkin LSM juga gagal tanda petik ya, menunjukkan bahwa mereka ada di samping masyarakat, mereka akan memperjuangkan apa yang terjadi di tengah masyarakat kepada pemerintah. Sekarang tiba-tiba datanglah si pemerintah yang bilang bahwa udah deh kalian lapor ke saya aja lah. Nanti kita tindak lanjuti nih masukan-masukan kalian. Memang ada syarat ya, jangan sampai tim yang dibangun oleh Mas Gibran ini justru adalah orang-orang yang punya persoalan, yang punya track record buruk, yang justru dipakai, misalnya laporan itu dia pakai untuk
menekan pihak yang dilaporkan. Nih, kalau kalian gini terus, kita akan angkat nih di pemerintah. Tapi kalau kalian berani bayar sekian, wani piro kan? Ya saya harapkan enggak, ya. Dan saya percaya Gibran enggak seperti itu. Nah, kembali kepada cerita yang tadi Anda katakan, ya memang itulah harus yang dilakukan, ya. Hanya dengan cara itu kita bisa betul-betul atau mereka, pemerintah, Gibran dan kawan-kawannya dan presiden dan menteri-menteri itu bisa memenuhi kewajibannya untuk melayani kepentingan masyarakat. Kita sekarang sudah sering lupa bahwa ya mereka yang duduk di pemerintah adalah pelayan kita semua. Mereka adalah orang-orang yang harusnya mengabdikan hidup mereka untuk melayani kita semua. Karena itu kalian digaji besar, ya. Nah, sekarang kelihatannya Gibran mengambil langkah-langkah yang memungkinkan itu bisa lebih mudah terjadi, bisa dijalankan. Dan saya akan katakan bahwa itu sebagai the bright side of the new government. Oke. Bang Andi, ini di bagian akhir nih. Masih terkait dengan, kalau ini agak kontroversi, tapi masih tentang wapres kita nih. Mungkin Bang Andi juga menyimak barangkali, ini beberapa hari terakhir ini juga masih ramai ini. Kontroversi dan cukup mengejutkan sikap dari salah seorang anggota kabinet Prabowo Gibran, ya, Ara Sirait, ya kan? Menteri Pewarangan, ya, Marwar Sirait, yang show off, ya, untuk secara sengaja dan dengan penuh kesadaran tentunya tidak memasang foto Gibran sebagai wapres di samping foto presiden. Minimal yang dicatat oleh publik dalam 2 kali pertemuan. Pertama pada saat rapat perdana Menteri Perumahan dengan DPR, ya kan? Itu dalam materi presentasinya hanya dipasang foto presiden. Dan bahkan beberapa anggota dewan sempat mengingatkan, barangkali lupa. Ternyata dijiplak itu tidak lupa. Sengaja. Karena kami adalah satu komando, ya kan begitu. Pada saat kemudian rapat acara penutupan Forkopimda di Sentul, ya kan, menteri yang sama, Ara Sirait juga mengulangi hal yang sama. Secara letter luck, show off, izin Pak Wapres, kebetulan Mas Gibrannya aja ada, ya kan, untuk di dalam materi presentasinya itu memang tidak dipasang foto Wapres. Alasannya kita sudah sepakat pemerintahan ini satu komando, satu jiwa, satu hati. Presiden Prabowo Subianto ini kan aneh. Gitu loh Bang Ade. Nah, kenapa saya bilang aneh? Seolah-olah Ara Siraitnya sedang mendegradasi seorang Gibran. Ya kan? Nah, 2 hari terakhirnya saya perhatikan di sosmed, Ara Sirait habis dirujak oleh netizen. Bahkan relawan Gibran, Mas Bolone gitu ya, dan lain-lain itu benar-benar mengecam. Pertanyaan saya, masa sih Presiden Prabowo nggak tahu ulah Ara Sirait seperti ini yang seolah-olah tidak menghargai dan tidak mengakuin, ya, posisi Gibran sebagai wakil presiden itu kan satu paket, ya kan? Dan kita lihat di sosmed juga protes-protes tentang ulah dari Ara Sirait ini, ya kan? Bahkan sampai mengungkit kembali peristiwa Pilpres. Kalau bukan ada foto Gibran pada saat Pilpres, kami nggak akan pilih Prabowo. Seperti itu lebih kurang. Kalimatnya gimana? Kalau nggak ada pada saat Pilpres, kalau nggak ada foto Gibran bersama Prabowo, kami belum tentu pilih Prabowo pada saat itu, kan begitu ya? Oh, itu kata para pendukungnya. Para pendukung, ya kan, orang yang kecewa dengan sikap Ara Sirait. Karena apa? Karena itu dilakukan dengan sengaja. Tidak mengakuin ada posisi wapres di samping foto presiden. Walaupun hanya sekedar foto, bahkan anggota DPR dari Nasdem, Irma Suryani Chaniago, secara terang-terangan di salah satu TikToknya kalau nggak salah, memprotes habis ke Ara Sirait. Bahkan Irma waktu itu mengatakan bahwa sikap Ara seperti itu sangat jumawa. Ya kan? Sangat jumawa karena tidak mungkin, ya, presiden dan wapres itu adalah satu paket. Dalam sistem pemilihan kita juga seperti itu. Kalau bicara tentang satu komando, kata Kak Irma, itu bukan tentang foto, tapi adalah tentang visi.
Iya. Ya dimasukkan presiden kita itu satu komando adalah bukan tentang foto, Iya. tapi tentang visi, tentang program. Itu betul satu komando, bukan tentang foto. Jadi arahnya katanya pintar, tapi kok bodoh lah seperti itu. Menurut Bang Ade gimana nih sikap Iya, Ara seperti ini? Iya. Terus terang, saya adalah orang yang sebenarnya mengagumi Ara ya. Siapa namanya? Marwar Sirait. Marwar Sirait. Misalnya apa yang kita lihat ketika dia marah sama stafnya ya, yang gebrak meja. Untuk alasan yang menurut saya sangat bisa bisa kita terima lah ya. Memang harusnya begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini dengan soal fotonya Gibran ini luar biasa mengecewakan buat saya. Ya, buat saya sebagai orang komunikasi kita sangat percaya pada arti penting image. Ya, taruhlah Ara ini sebetulnya orang yang nggak suka sama Gibran, tapi Anda kan nggak harus tidak mencantumkan foto Gibran, apalagi secara terbuka menyampaikannya kepada publik. Ya, apa intensinya, apa tujuannya, apa harapannya? Ini kan kesannya memang dia ingin menyakiti hati Gibran dan menyakiti hati para pendukung Gibran. Dan jangan salah, ini akibatnya bisa lebih serius, menyakiti hatinya Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Ya, kalau pertanyaan Anda adalah apakah masa sih Prabowo nggak tahu? Saya akan jawab, ya mungkin nggak tahu, mungkin dia nggak tahu. Ya artinya ada begitu banyak hal yang harus dia tangani kan Pak Prabowo sebagai presiden sekarang ini, dan sekarang dia juga lagi ada di luar negeri. Ya masa dia harus ngurusin apakah fotonya Gibran dipasang atau tidak kan? Apakah ada hubungan yang tidak mesra antara menterinya dengan wakilnya kan? Jadi mungkin sekali dia tidak tahu. Dan kita hanya bisa berharap pada kedewasaan masing-masing orang dalam hal ini. Saya yakin kalau Gibran tidak akan protes, dia paling ketawa-ketawa aja. Gitu. Tampang gue kurang ganteng kali dia bilang gitu ya. Nggak, saya membayangkan jawaban-jawaban remehnya Gibran. Tapi pertanyaannya adalah benar. Yang mungkin tadi saya tangkap ada dalam nada pertanyaan Anda. Kenapa Marwara sampai hati melakukan itu? Apa yang ingin dia capai dengan melakukan itu? Ya, itu hanya akan menyakiti hati banyak orang. Ya, dan siapa yang akan disenangkan dengan sikap itu? Apalagi sekarang Bung Ara ini muncul foto-foto dia bersama 9 naga misalnya. Iya. Ini kan menjadi seperti ya orang kan akan mengait-ngaitkan dan akan melihat frame tentang apakah sekarang pertama apakah Ara menjadi kaki tangannya 9 naga yang tentu saja sama sekali tidak. Dan baru kali ini saya pikir penjabat tinggi selevel menteri berani terang-terangan. Ya selama ini kan kita tahu ya 9 naga itu dari saya kuliah sudah ada istilah itu Bang Ade. Orangnya kita nggak tahu. Ya orangnya ganti-ganti tapi turunan masih. Kan? Kita pun nggak tahu itu mitos atau benar ada. Nah sekarang Ara benar-benar show off. Inilah 9 naga dan saya berteman baik. Saya berteman baik dengan mereka. Ya, dah. Saya mau komentar sedikit di sini supaya penonton jangan sampai salah tangkap. Iya. Saya itu bukan anti 9 naga. Saya bukan orang yang membenci 9 naga. Tapi kan di mata masyarakat, di kepala masyarakat, dalam percakapan masyarakat, kata 9 naga itu lazim sekali dibicarakan dengan perspektif yang negatif. Iya. Mereka ini adalah tanda petik perampoknya Indonesia. Saya against that. Ya, saya tidak percaya pada itu. Tapi ini adalah semacam sejumlah orang kaya raya di Indonesia, ya, yang dianggap sebagai sumber masalah di Indonesia. Anda percaya, Anda tidak percaya, Anda setuju, tidak setuju, tapi itu ada di kepala orang. Karena itu menjadi mengherankan kalau justru Ara sekarang memilih seperti show off, kalau pakai istilah Anda itu, bikin pertunjukan bahwa saya bersama 9 naga. Ya. Apa manfaatnya buat dia? Apa manfaat buat masyarakat? Kalau dia ingin membangun sebuah narasi positif tentang 9 naga, ya nggak perlu dengan gambar semacam itu. Lakukanlah sesuatu yang lebih konkret, lebih jelas, lebih
lebih bisa dinilai oleh masyarakat tentang kedekatan hubungan mereka. Nah, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah tadi, jadi orang sedang memandang ARA dengan cara pandang yang curiga. And all of a sudden, dia juga dengan sengaja tidak memasang foto Gibran. Iya. Itu kan negatif ketemu negatif. Jadi akumulasinya adalah sebuah cara pandang yang negatif terhadap ARA. Yang buat saya tidak menguntungkan sama sekali. Tidak menguntungkan buat ARA karena saya merasa bahwa dia adalah seorang yang baik, ya. Tapi juga tidak baik bagi pemerintahannya Pak Prabowo. Persis seperti yang Anda bilang. Orang akan melihat apa sikap Pak Prabowo mengenai ini, apa reaksinya, apa responsnya, apa responsnya Gibran, apa reaksi Gibran terhadap ini semua. Dan itu tidak perlu dilakukan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu kita akan masuk kepada isu-isu remeh-temeh yang nggak penting, ya. Yang kira-kira begini, ya kalaupun memang ternyata antara Gibran dengan ARA ada sebuah ketegangan tertentu, ya apa manfaatnya buat publik untuk tahu? Biarkan aja publik tidak dikasih tahu. Kenapa harus ARA merasa dengan sengaja tidak perlu memasang foto Gibran di situ? Buat saya itu sebuah peristiwa yang sangat mengecewakan. Tapi saya nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Dan ini juga baru pertama kali terjadi kayaknya, Bang Ade. Selevel menteri, ya kan, berani, tanda kutip ya, ini pun bisa ditafsirkan berbeda, ya, berani semacam mendegradasi peran wakil presiden. Seorang menteri loh. Kita sudah punya banyak wakil presiden dan memang selama ini memang tidak aktif ya, hanya untuk kegiatan-kegiatan yang seremonial. Tetapi nggak pernah juga ada kalimat-kalimat seperti ini dari seorang menteri ya kepada wakil presiden. Ini kan sebuah tontonan yang saya pikir memang ya walaupun hanya sebuah foto, tetapi foto itu adalah something. Bayangkan Bang Ade, pada saat kampanye ya hanya foto Prabowo yang dibawa. Apakah bermakna? Nggak bermakna. Kan itu yang dikatakan oleh pendukung Gibran. Jadi tuntutan dari netizen atau pendukungnya Gibran atau publik ya dalam konteks kita bertata negara, ARA harus minta maaf karena ini sudah keteledoran. Menurut Bang Ade gimana? Bahkan gini, dua hal ya, minta maaf dan menjelaskan. Mengapa? Ya, pertanyaan-pertanyaan saya tadi menurut saya valid untuk diajukan ke ARA. Dan ARA kita nggak tahu ya, Bud ya. Mungkin aja ternyata dia punya jawaban yang jelas gitu, to clarify things, untuk mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang saya sengaja, atau saya sengaja tapi maksud saya adalah walaupun saya nggak tahu apa ya, menurut saya it is really disappointing, ini sangat mengecewakan dan nggak perlu lagi dilakukan. Ya, pada saat di DPR memang sudah dijelaskan Bang Ade, kebetulan jawabannya sama. Ya itu bukan menjelaskan. Kenapa hanya foto presiden yang dipasang di dalam bahan presentasinya itu, karena kita sudah sepakat bahwa ke depan sampai 2029 kepemimpinan nasional kita adalah Pak Prabowo, presiden kita. Kita sudah satu hati, satu komando, satu jiwa. Itu alasannya. Nah, itu alasannya ARA pada saat itu. Jadi saya pikir itu alasan itulah yang disebut oleh Irma Suryani Candiago sebagai jumawa. Kan alasan itu yang dibilang jumawa kan akhirnya. Arogan. Ya, kalau pakai istilah kita ya. Kan pertanyaannya sederhana. Bukan taruhlah. Saya sepakat, saya setuju. Kita satu komando. Apa yang akan dikurangi dari kesatu komandoan itu kalau Anda juga memasang foto Gibran di sampingnya? Apakah berkurang? Apakah berkurang mana satu komando? Enggak. Itu adalah duet yang selama ini kita lakukan, dan kalau Anda sekarang mengubahnya, ada sesuatu pesan yang ingin Anda sampaikan. Itu kan sudah menjadi tradisi, ya kan? Bahwa memang di mana-mana di kantor formil, ya kan? Ada presiden, wakil presiden. Kalau di rumah terserah, misalnya di rumah saya nggak suka dengan presiden, saya pasangnya foto wapres, boleh kalau di rumah. Atau saya hanya pasang presidennya aja, boleh, kan gitu loh. Nggak ada masalah. Tapi kalau di lingkup instansi, kantor formil, kalau dipasang seperti itu harusnya secara kepantasan tidak pantas. Tidak pantas. Nah, Bang Ade, setelah pulang kembali ke tanah air, kalau
kita melihat saran dari netizen ya di sosial media itu, mungkin Ara akan dipanggil, tetapi yang lebih penting lagi harusnya Presiden Prabowo membuat semacam perintah aja bahwa seluruh instansi harus ada memasang foto presiden dan wakil presiden. Cukup itu aja. Dan memang selama ini kan tidak ada kalimat itu, perintah itu yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo. Karena memang salah satu bentuk protes ya dari kaum yang kalah pilpres adalah karena kan dianggap Mas Gibran ini prosedur untuk menjadi wapresnya itu kan anggaplah cacat konstitusi dan seterusnya. Jadi sebagai ekspresinya ya udah kita nggak usah pasang foto aja nanti. Dan itu sudah lama kita dengar. Nah, sebaiknya memang saran dari netizen itu didengarkan oleh presiden supaya jangan ada kita ribut ya untuk hal seperti ini, karena ini dari hal yang receh bisa menjadi hal yang sangat serius. Iya. Benar nggak Bang Ade? Setuju, tapi sebenarnya idealnya nggak perlu ada sebuah pernyataan publik dari Pak Prabowo. Tapi yang terpenting adalah seharusnya semua anggota kabinet kita itu punya kesadaran yang sama. Mereka kan semua kemarin baru aja kembali dari Akmil ya kan? Akmil kan, ya. Tapi ternyata hal semacam ini bisa terjadi. Jadi there must be something yang missing di situ. Akmilnya gagal deh. Akmilnya gagal dong. Iya. Kok bisa begini? Katanya solid. Katanya Soal solid. dari Akmil solid. Buktinya apa nggak solid? Betul. Jadi seharusnya sih nggak sampai harus ada keluar pernyataan dari Prabowo, karena ini akan menimbulkan mungkin juga reaksi yang tidak menguntungkan, artinya mungkin arahnya jadi marah dan apa ya. Saya selalu membayangkan orang harusnya cukup sadar menggunakan akal sehatnya untuk bertindak. Ya, Anda bisa aja nggak suka sama Gibran, tapi Anda nggak harus ekspresikan itu secara terbuka di depan publik. Kecuali misalnya Anda marah sama Gibran, dia korupsi. Ya udah, Anda bongkar aja itu di depan publik. It's okay. Tapi kalau hanya Anda karena kayak tadi itu argumen tentang Gibran menjadi wapres tidak melalui cara yang sejalan dengan konstitusi, ya tapi kan dia udah selesai, kan udah terpilih. Iya. Kalau Anda masih menggugat itu, ya Anda artinya tidak menerima Prabowo sebagai presiden juga, karena prosedurnya yang dilewati oleh kedua pasangan itu atau pasangan itu adalah ya aturan-aturan yang diakui secara konstitusional di Indonesia. Iya. Nah jadi menurut saya itu saya nggak tahu, saran saya terhadap Prabowo mungkin memang ngobrol sama Ara dan bilang bahwa ya saya nggak terima atau Anda sebaiknya tidak melakukan itu. Cuman memang di Indonesia ini sekarang mungkin ya karena menterinya banyak itu, kan menterinya juga kadang-kadang aneh-aneh sih ya. Ada yang minta 20 triliun gitu kan. Iya. Ya yang Ini menteri kelima yang bikin ulah nih. 5. Iya 5 ya kan. Siapa aja ya? Yusril, Yandri. Oh, Yusril sebetulnya. Ya. Ara nih satu lagi lupa saya. Ada satu lagi. Ya Yusril. Ya. Jadi memang mungkin Presiden Prabowo masih nyatet dulu aja barangkali ya. Nanti akan diberesin semua. Ternyata di awal itu tidak ada cukup pembekalan ya Iya. terhadap mereka semua bahwa kita satu tim. Akhirnya Bang Ade benar juga teman-teman di sosmed khususnya, karena kan sosial media itu kan memang istilahnya tempat publik berdiskusi, berdialog, bergibah dan seterusnya. Anda yang memang faktual, objektif, Anda yang hanya sekedar ketidaksukaan dan seterusnya. Tapi kan kita kan bisa melihat dari percakapan yang ada di ruang publik di sosial media itu, inilah yang menjadi keseharian yang hidup di tengah-tengah kita, kan begitu. Nah, jadi memang akhirnya lah kalau kayak begitu, apa guna pembekalan di Hambalang 2 hari? Apa guna Akmil? Ternyata masih ada ego sektoral. Ternyata masih ada yang sifatnya mengedepankan kepentingan sendiri dan kelompok. Berarti kan ngapain sampai Pak Prabowo merogeh kocek sendiri untuk berapa hari di Magelang, kan begitu Bang Ade. Dan ini sayangnya orang yang melakukannya adalah Ara. Seseorang yang kita justru harapkan bersama menjadi salah satu contoh menteri yang bersih, yang lurus gitu ya. Yang harusnya gebrakannya mendapatkan aplaus dari masyarakat. Seharusnya ketika dia ngegebrak kemarin anak buahnya, kita tuh langsung emang tuh ya begitu memang harusnya. Langsung sekarang ini terjadi dan
Ya, gitu ya. Iya. Baik Bang Ade. Oke. Kita berharap Wapres Gibran Rakabuming terus menunjukkan jati dirinya, kiprah dan kemampuannya ya kan di tengah badai yang masih sering kita dengar Ya. tidak enak ya kan. Dan kita juga berharap hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Menteri ARA ini nggak terjadi lagi Nggak terjadi lagi. tidak ditiru oleh menteri-menteri lainnya. Karena Ya. semakin bising dan kita khawatir program-program yang sedang dikejar oleh Presiden Prabowo bisa jadi tidak fokus. Betul. Itu mengganggu. Kita khawatirkan itu. Ya. Itu mengganggu Pak Prabowo dan kita lagi semua support nih Pak Prabowo. Betul. Ya udahlah, biarkan dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan kita dengan Bung Andi Armando. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.